Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Puji syukur atas Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan nikmat berupa sehat sehingga kita mungkin dapat berkumpul pada mata kuliah akuntansi manajemen pada hari ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Alfian Misran SMSI AKTSE selaku dosen mata kuliah akuntansi manajemen pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi berjudul keputusan taktis pertama untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen. Sebelumnya kami juga ingin memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Agis Cahya Afa-Afalah sebagai moderator sekaligus presentator pada presentasi hari ini. Lalu ada Iqbal sebagai presentator pertama, lalu ada Nadia sebagai presentator kedua, lalu ada Isan sebagai presentator ketiga, dan yang terakhir ya kembali lagi saya sebagai presentator terakhir. Untuk materi pertama mengenai pengertian dari keputusan taktis pertama itu akan dijelaskan oleh Iqbal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Najmi dan saya adalah pemateri pertama. Dan materi pertama yang akan dibahas adalah pengertian tentang pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis itu adalah tugas seorang manajer yang mencakup berbagai aspek penting seperti menentukan produk yang laku di pasar, cara memproduksi, teknologi yang digunakan, distribusi, hingga keputusan strategis seperti menerima atau menolak pesanan khusus dan menyesuaikan dengan perubahan harga atau biaya. Menurut Hansen dan Mawon pada tahun 2017, keputusan taktis yang tepat harus memenuhi dua kriteria utama. Nah, kriteria utama tersebut adalah yang pertama itu mencapai tujuan terbatas, yang artinya keputusan yang dibuat harus menyelesaikan masalah jangka pendek atau memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, yang kedua itu adalah mendukung sasaran strategis perusahaan. Keputusan taktis tidak boleh bertentangan dengan visi jangka panjang perusahaan, melainkan harus berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis secara keseluruhan. Jadi pengambilan keputusan yang efektif itu memerlukan keseimbangan antara efisiensi jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Perkenalkan, nama saya Nadia Salma Putri. Saya akan menjelaskan materi mengenai relevansi, perilaku biaya, dan penggunaan sumber daya aktivitas dari pengambilan keputusan taktis. Sumber daya fleksibel. Sumber daya fleksibel adalah sumber daya yang dapat dibeli sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, listrik dalam proses produksi selai. Jika permintaan aktivitas ini berubah, maka belanja sumber daya ini juga akan ikut berubah, sehingga biaya aktivitas ini akan relevan untuk pengambilan keputusan. Sumber daya fleksibel termasuk biaya variabel karena digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga tidak menyisakan kapasitas tidak terpakai. Selanjutnya ada sumber daya terikat. Sumber daya terikat adalah sumber daya yang dibeli sebelum digunakan, sehingga dapat menyebabkan kapasitas tidak terpakai yang dapat memengaruhi keputusan taktis. Ada dua jenis sumber daya terikat. Yang pertama, yang digunakan dalam jangka pendek, dan yang kedua yang digunakan dalam beberapa periode. Yang pertama, ada sumber daya terikat untuk jangka pendek. Sumber daya dari kontrak implisit umumnya dibeli dalam jumlah besar dan diklasifikasikan sebagai biaya step variable atau step fix, seperti tenaga kerja yang dibayar per jam. Meski terjadi penurunan aktivitas, organisasi cenderung mempertahankan tenaga kerja yang dapat menyebabkan kapasitas tidak terpakai. Perubahan pengeluaran atau belanja sumber daya bisa terjadi dengan dua cara. Yang pertama, permintaan sumber daya melebihi penawaran. Yang kedua, permintaan sumber daya turun secara permanen dan penawaran melebihi permintaan sehingga kapasitas aktivitas berkurang. Yang kedua, ada sumber daya terikat untuk beberapa periode. Sumber daya sering diperoleh di muka untuk beberapa periode, seperti sewa atau pembelian gedung, dengan pembayaran tunai di muka dan beban tahunan yang diakui tanpa biaya tambahan. Pengeluaran ini merupakan biaya tertanam yang tidak relevan untuk pengambilan keputusan.
Selain itu, pengeluaran seperti sewa tidak bergantung pada tingkat penggunaan dan sulit dikurangi jika terjadi penurunan aktivitas permanen karena komitmen kontraktual formal. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ihsan. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Fariza. Di sini saya akan menjelaskan apa itu biaya relevan. Kemudian saya akan memberikan contoh bagaimana pengambilan keputusan taktis. Untuk biaya relevan sendiri mudahnya dipahami seperti ini. Misalnya sebuah perusahaan. Kemudian perusahaan ini dihadapkan dengan berbagai macam pilihan biaya. Nah, kemudian dipilihlah biaya dari berbagai macam biaya itu, dipilihlah biaya yang paling menguntungkan bagi perusahaan ini. Nah, itulah biaya. Nah, biaya yang paling menguntungkan ini itu adalah biaya yang relevan. Cukup biaya relevan dari sampai situ. Kemudian yang kedua, untuk contoh dari pengambilan keputusan taktis. Contohnya ini misalnya saya akan mengambil kasus ketika perusahaan ingin menerima atau menolak pesanan khusus. Nah, pada contoh ini misalnya sebuah perusahaan ini menjual barang dagangannya seharga 2.600 per unit. Kemudian datang seorang calon pembeli yang ingin membeli sebanyak 1.000 unit, tetapi dengan harga 2.000 per unit. Terlihat merugikan, tapi sebagai seorang manajer tidak bisa belak-belakan langsung menolak penawaran tersebut. Nah, oleh karena itu dianalisislah dari penawaran ini. Saya akan tampilkan tabelnya nih. Tabelnya ini terkait informasi terkait biaya-biaya yang nantinya akan dikeluarkan untuk memproduksi sebanyak 1.000 unit ini. Nah, bisa dilihat di situ informasi biayanya. Kemudian di paling bawah, bagian bawahnya terlihat di situ perusahaan tetap akan untung sebanyak 585.000. Nah, pada kondisi ini yang dimana asumsi kita sebelumnya perusahaan akan merugi, ternyata malah akan untung. Nah, jadi manajer bisa memutuskan untuk menerima pesanan ini. Nah, itulah contoh dari pengambilan keputusan taktis dalam menerima atau menolak pesanan khusus. Jadi ketika mendapat pesanan khusus, seorang manajer harus menganalisa lebih dalam lagi. Oke, cukup sampai situ materi saya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Agis. Oke, jadi saya Agis Jaya Apala. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai etika dalam pengambilan keputusan taktis. Nah, dalam etika, biaya relevan berguna dalam pengambilan keputusan taktis. Ini berarti keputusan itu memiliki gambaran langsung atau sasaran terbatas dalam pikiran. Namun pengambilan keputusan itu harus selalu mempertahankan kerangka kinerja yang etis. Pencapaian sasaran memang penting, tetapi bagaimana cara kita mencapainya adalah hal yang lebih penting. Namun beberapa masalah etika dapat dihindari hanya dengan menggunakan akal sehat, tidak memfokuskan semata-mata pada jangka pendek atau beban jangka panjang. Nah, jadi meskipun pencapaian sasaran itu penting, namun cara kita mendapatkan atau mencapainya itu juga lebih penting. Keputusan yang dibuat apabila tidak mempertimbangkan etika, maka akan menerima konsekuensi negatif oleh pihak manapun. Nah, banyak pula masalah etika ini perlu segera diselesaikan dengan logika, akal sehat, dan selalu mempertimbangkan apakah ini baik untuk jangka pendek atau jangka panjang. Membuat suatu kebijakan sendiri saja masih perlu memikirkan kira-kira apa sih impact yang didapat nantinya, apa sih problem yang akan dihadapi, serta apa sih yang resiko yang mungkin kita dapat dalam menjalaninya. Nah, namun sayangnya banyak manajer yang memiliki pandangan sebaliknya. Sebagian alasannya adalah tekanan berat untuk menghasilkan kinerja yang memuaskan dan banyak dirasakan oleh para manajer. Individu yang bukan merupakan pelaksana terbaik kerap mengalami PHK atau demosi. Dalam kondisi demikian, sering timbul godaan untuk melakukan tindakan langsung yang merugikan dan tanpa mempertimbangkan dampaknya yang akan datang. Nah, ini berarti manajer tuh harus tahan akan tekanan yang akan dihadapi nantinya untuk
mendapatkan hasil yang lebih memuaskan bagi perusahaan. Nah, dengan tujuan penekanan ini membuat manajer lebih fokus ke tujuan yang ingin dicapainya, entah itu jangka pendek atau jangka panjang. Nah, banyaknya kasus PHK ini berarti harus membuat manajer tersebut selalu improve dan meningkatkan tekanan untuk bergerak secara cepat dan taktis. Memang banyak godaan yang akan dihadapi, misalnya ingin cepat menyelesaikan satu kerjaan, tapi tidak memperhatikan moral dan etika. Nah, itu kan sama aja bohong. Nah, oleh karenanya juga kesadaran etis itu juga perlu ditekankan dalam situasi sulit. Nah, ya misalnya seperti mengambil keputusan, maka taktis itu perlu jalan satset. Nah, tapi juga responsibility, etik, logik, dan moralnya tuh juga ikut jalan. Setidaknya agar dampak impact-nya tuh ke perusahaan hingga masyarakat tuh tidak merambah kemana-mana, sehingga nantinya juga manajer lebih enak dan leluasa menjalin hubungan jangka panjang, membangun kepercayaan satu sama lain, dan memberikan kesan yang positif bagi karyawan di dalam atau luar. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap, mohon maaf apabila ada pembawaan kami atau materi kami yang mungkin dirasa kurang dimengerti oleh pembaca. Ya, terima kasih atas perhatian dan kesempatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.